Puji nama Tuhan, Shalom, selamat hari Minggu buat saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi dalam ibadah Raya GKTI Raja Daud 26 September 2021 pada minggu yang terakhir ini, saudaraku. Mari kita tetap mengarahkan hati kita kepada Tuhan meskipun kita masih ibadah online. Tapi puji Tuhan, nampaknya minggu depan kita akan menghadiri ibadah offsite, saudaraku. Kita siapkan terus hidup kita untuk tetap setia mengiring Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita katakan ingat akan nama Yesus. Kidung Jemaat nomor 344. Akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih, nama itu menghiburmu kemana saja kau pergi. Ingatlah namanya, pengharapan dunia, indahlah namanya, suka soda yang maka bawa nama Tuhan Yesus, bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah, indahlah namanya, pengharapan dunia, indahlah namanya, suka soda yang maka. Baik ketiga, sungguh agung nama Yesus, sungguh agung nama Yesus, hati kita bergema bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah, indahlah namanya, pengharapan dunia, indahlah namanya, suka soda yang batang. Pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Puji nama Tuhan. Kita kembali memuji Tuhan lagi. Kita sama-sama bernyanyi buat Tuhan pelangi kasih-Nya. Apapun yang kita alami kini, kita percaya ada pelangi di balik semuanya itu. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu akan memberi, Tuhan tak akan memberi bulan beracun pada yang minta roti. Tuhan tanamkan di hati, tidak semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merentang suatu karya yang agung mulia,
tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Marilah kita datang mengakui dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas dalam doa. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, di hadapan-Mu kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Kami mendukakan hati-Mu dengan tidak hidup sesuai kehendak-Mu. Kami mendukakan hati sesama dengan menutup diri terhadap mereka yang lemah. Ampunilah dosa kami, ya Allah. Tolonglah kami, supaya kami tidak hidup lagi dalam dosa, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami, dan kami pun hidup di dalam Dia. Karuniakanlah kepada kami kemampuan untuk hidup baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Janji Allah tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan lagi, saudaraku. Tuhan Kau Gembala kami, Kidung Jemaat nomor 407. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon berkat-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon berkat-Mu. Janji-Mu Kau terima kami, janji-Mu Kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, ini kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, ini kami berserah. Pengantar firman bagi kita pada minggu hari ini diambil dari kitab Imamat pasal 20 ayat 17 sampai 22. Imamat pasal 20 ayat 17 sampai 22. Saya akan bacakannya untuk kita semua dan saya harap saudara sekalian mengikutinya dengan seksama. Bila seorang laki-laki mengambil saudaranya perempuan, anak ayahnya atau ibunya, dan mereka bersetubuh, maka itu suatu perbuatan sumbang, dan mereka harus dilenyapkan di depan orang-orang sebangsanya. Orang itu telah menyikapkan aurat saudaranya perempuan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan seorang perempuan yang bercemar kain,
Jadi ia menyikapkan aurat perempuan itu dan membuka tutup lehernya, sedang perempuan itu pun membiarkan tutup leleran darahnya itu disikapkan, maka keduanya harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu atau saudara perempuan ayahmu, karena aurat kerabatnya sendirilah yang dibuka, dan mereka harus menanggung kesalahannya sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan istri saudara ayahnya, jadi ia melanggar hak saudara ayahnya. Mereka mendatangkan dosa kepada dirinya, dan mereka akan mati dengan tidak beranak. Bila seorang laki-laki mengambil istri saudaranya, itu suatu kecemaran, karena ia mengambil hak saudaranya laki-laki, dan mereka akan tidak beranak. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku, serta melakukan semuanya itu, supaya jangan kamu dimuntahkan oleh negeri kemana aku membawa kamu untuk diam di sana. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan tekun melaksanakannya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di jalanku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai, jalan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Bersama dengan seluruh umat percaya di seluruh dunia, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita dengan bersama-sama berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat bagi kita pada minggu hari ini, kita awali seperti biasa dimulai dari persembahan. Bagi jemaat Tuhan, saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan yang tergerak hatinya untuk memberikan persembahan ataupun perpuluhan, dapat memberikan melalui rekening Bank BCA atas nama Yayasan Pondok Raja Daud,
ataupun melalui rekening Bank DKI atas nama GKTI Jemaat Raja Daud. Mari kita bantu pelayanan dan gereja ini agar terus berkembang. Selanjutnya, kelas pendalaman Alkitab kita adakan di hari Rabu pukul 1 siang melalui virtual Zoom. Jadi teman-teman yang ingin mengikuti kelas pendalaman Alkitab dapat menghubungi majelis gereja di DM Instagram @KingDavidMinistry ataupun melalui WhatsApp di 0812 8383 3706. Mari belajar bersama dengan kami agar kita kupas tuntas isi Alkitab. Selanjutnya YouTube channel ada dua, Hanya Alkitab dan GKTI Raja Daud. Yang Hanya Alkitab diperuntukkan untuk polemik kekristenan, hal-hal yang menjadi kontroversial di kalangan jemaat Kristen. Jadi kita bahas hal-hal yang kadang dibicarakan ataupun kadang jarang dibicarakan di kalangan orang Kristen. Dan juga yang GKTI Raja Daud diperuntukkan untuk ibadah online, khotbah mingguan, dan juga hasil dari pendalaman Alkitab. Jadi teman-teman yang ingin belajar dapat menonton video di Hanya Alkitab dan juga GKTI Raja Daud. Mohon videonya semuanya ditonton dan jangan lupa di like, komen, subscribe, dan di share. Selanjutnya buku dan buletin, kita menerbitkan buku, ada pacaran, pernikahan, dan seks, perzinahan, perceraian, 55 topik sulit Alkitab, logos dan rema, dan juga ada buletin Discite, kolom pertama, kedua, dan yang paling terbaru adalah kolom yang keempat. Nah, teman-teman yang ingin membelinya dapat menghubungi kontak yang ada di kolom deskripsi. Nanti semuanya ini dijual dalam bentuk PDF, artinya bersifat langsung. Demikianlah warta untuk kita pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, tiba saatnya kita mempersiapkan hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu kunantikan, di setiap langkah percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku.
bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini kami bisa datang kembali beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan di hari kudus-Mu. Kiranya tidak mengurangi sukacita kami, walaupun gereja kami masih melakukan ibadah secara online. Biarlah kami di rumah masing-masing miliki satu hati untuk memuji dan memuliakan Tuhan, dan sebentar lagi kami ingin duduk diam di bawah kaki-Mu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan dosa ini, agar apapun yang hamba-Mu disampaikan adalah suara-Mu, apapun yang hamba-Mu sampaikan sesuai dengan visi Roh Kudus. Saat tulisan ini pertama kali ditulis. Begitu juga dengan jemaat yang mendengar di rumah dan tempat masing-masing, agar mereka serius mendengarkan firman ini, mencatat dan belajar firman ini lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami siap belajar kebenaran firman. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sedikit pengumuman, mungkin ini adalah ibadah online terakhir gereja kita, GKTI Raja Daud. Doakan jika tidak ada hal-hal yang merintangi, maka di awal bulan Oktober kita akan membuka gereja kita. Sekaligus ini sebagai pengumuman, saya memberitahu kepada rekan-rekan yang berada di Jakarta, jemaat Tuhan, anak-anak muda siapapun bisa datang ke gereja kita di gedung GKKI Harvest, Jalan HKI ya, Jalan HKI itu di Cililitan, Jakarta Timur. Bisa dilihat infonya di Instagram kita King David Ministry. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara, sudah saatnya kita beribadah tatap muka, ada kerinduan yang besar tentunya satu sama lain. Bapak Ibu Saudara, kita kembali melanjutkan eksposisi Injil Markus kita, dan kita sekarang sudah ada di ayat ke-17. Minggu lalu kita belajar bagaimana berita tentang Yesus itu didengar seputaran orang di Galilea, dan mereka menyimpulkan bahwa dia adalah Yohanes Pembaptis, dia adalah Elia, dan ada juga yang mengatakan dia adalah nabi-nabi di Perjanjian Lama. Tetapi ketika berita itu sampai ke telinga Herodes di istananya, Herodes Antipas, dia mengatakan dengan rasa takut, menyesal, dan cemas bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang sudah dipenggal kepalanya dan bangkit kembali. Kemarin kita sampai di situ di minggu lalu. Hari ini kita akan melihat flashback cerita tentang matinya Yohanes Pembaptis. Mari buka Alkitab kita, Markus pasal 6 ayat 17. Markus pasal 6 ayat 17. Sebab memang Herodes lah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Ini kisah flashbacknya Bagus Saudara yang menjelaskan kenapa Yohanes Pembaptis ditangkap di Markus pasal 1 ayat 14. Ya. Jadi Herodes Antipas lah yang menangkap, sebab memang Herodes lah yang menyuruh orang Yohanes menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara. Markus tidak mencatat di mana Yohanes di penjara, tapi sejarawan Yahudi yang terkenal Josephus Flavius mencatat Yohanes Pembaptis ditangkap dan dipenjara di salah satu tempat yang disebut Makairus. Ya. Makairus itu di sebelah timur Laut Mati. Nah, kenapa dia ditangkap? Dia 17 ini dikatakan apa? Berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Yohanes Pembaptis ditangkap bukan ketika dia khotbah tentang kerajaan Allah atau pertobatan. Bukan ketika dia membaptis banyak orang, bukan. Ada beberapa alasan, tapi dari ayat ini dikatakan soal dia menegur Herodes yang mengambil istri saudaranya, yaitu Herodias. Itu nanti lebih jelas di ayat selanjutnya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi yang menarik, Yohanes tidak segan-segan menegur raja loh. Ini orang yang berkuasa di situ ya. Ini seperti penguasa daerah, gubernur setempat, dan dia tidak segan-segan untuk menegur itu. Tapi ada alasan lain yang dikatakan sejarawan Josephus Flavius, bahwa sebenarnya Herodes itu takut melihat pengikut Yohanes Pembaptis yang semakin lama, semakin banyak. Jadi Herodes Antipas menangkap dia, selain soal menegur karena dia mengambil istri saudaranya, tapi juga soal politik. Dia takut orang banyak beralih ke Yohanes Pembaptis, sehingga dianggap menjadi saingan,
politis. Di dalam bukunya Josephus Flavius mengatakan Herodes memutuskan untuk menangkap Yohanes sebelum pekerjaannya meluas dan pengikutnya bertambah banyak. Itu yang dicatat sejarawan kuno pada zaman itu. Tapi kita fokus dulu, siapa Herodias? Siapa Filipus saudaranya? Nah, ini pentingnya Bapak Saudara kita melihat background sejarahnya. Minggu lalu kita sudah bahas siapa itu Herodes Antipas. Nama Herodes begitu banyak. Nah, hari ini kita melihat siapa itu Herodias, siapa itu Filipus, saudara. Bapak Saudara dengarkan baik-baik. Ini silsilah Herodes yang rumit sekali, oke? Minggu lalu saya katakan, bapak dari Herodes Antipas ini adalah Herodes Agung yang ada di Matius kedua ketika Yesus lahir, ya. Dia menikahi banyak perempuan. Minggu lalu saya katakan ada sekitar 10 wanita yang dinikahi oleh Herodes Agung. Nah, nama perempuan yang dinikahinya yang pertama Mariamne. Mariamne ini yang pertama. Ada Mariamne kedua nanti. Mariamne pertama ini ada anaknya namanya Aristobulus. Jadi Herodes Agung dengan Mariamne I melahirkan anak namanya Aristobulus. Dan Herodias adalah anak perempuan dari si Aristobulus ini. Oke? Lalu Herodes Agung menikahi lagi seorang perempuan yang disebut Mariamne kedua, orang Boetus. Kalau Mariamne pertama kaum Hismoni disebut, Mariamne kedua disebut orang Boetus. Lahirlah Herodes Filipus, saudaranya Herodes Antipas. Jadi Herodes Filipus menikah dengan Herodias yang merupakan anak perempuan saudara seayahnya, yaitu siapa tadi? Aristobulus. Dari Herodias dengan Herodes Filipus lahir nanti anaknya yang ada di perikop ini yang disuruh menari, nggak dicatat namanya, tapi namanya dalam sejarah disebut Salome. Ya. Jadi kalau kita lihat Herodias adalah keponakan dari Herodes Antipas. Gila ya. Jadi ini incest ini sebenarnya Bapak Saudara. Ya. Herodias adalah keponakan dari Herodes Antipas. Nah, Herodes Filipus itu bukan penguasa daerah seperti Herodes Antipas, bukan. Dia hanya warga negara, karyawan swasta, bukan karyawan swasta sih, pengusaha kaya lah begitu ya, bergerak di bidang swasta, yang hidup santai, hidup damai, kaya raya, tinggalnya di Roma. Herodes Antipas yang penguasa daerah, yang dianggap raja. Sedangkan Herodes Filipus, saudaranya, tidak, Bapak Saudara. Nah, saat Herodes Antipas berkunjung ke rumah saudaranya Filipus, ya disitulah dia melihat siapa? Herodias. Dan mereka merencanakan perselingkuhan, dan mereka merencanakan perceraian. Ya. Herodes Antipas sendiri, yang dalam perikop ini, sudah memiliki istri. Istrinya bahkan anak raja. Catat dalam sejarah namanya anak Aretas, Raja Nabatea di daerah timur Laut Mati. Dan mereka berdua berencana menceraikan. Herodias menceraikan Filipus, Herodes Antipas menceraikan anak Aretas, Raja Nabatea. Jadi silsilah keluarga dari Herodes ini, dimulai bapaknya Herodes Agung, banyak sekali incest dan nggak jelas, hanya sesama saudara kawin mengawinkan, Bapak Saudara. Itu secara singkat background siapa Herodias, yang sebenarnya adalah keponakannya sendiri. Dia menyelingkuhi dan mengambil bukan hanya istri saudaranya, tapi itu adalah keponakannya sendiri. Dan Yohanes menegur itu. Kita lihat tegurannya di ayat 18. Markus pasal 6 ayat 18. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Saya suka sekali kalimat ini. Pernah menegur Herodes. Ada terjemahan Alkitab dalam bahasa Inggris yang lebih dalam mengartikannya. Had repeatedly told Herod. Repeatedly, terus-menerus, Bapak Saudara. Dan dalam terjemahan aslinya, keep telling, terus-menerus dia menegur Herodes. Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Tentu kenapa Yohanes Pembaptis menegur ini? Karena Herodes Antipas melanggar hukum Taurat sesuai dengan epistel kita tadi.
Imamat pasal 20 ayat 21, bila seorang laki-laki mengambil istri saudaranya, itu suatu pencemaran. Saya ingin fokus bagaimana Yohanes Pembaptis terus-menerus menegur Herodes. Bapak Saudara perhatikan ya, dia bukan hanya jago di padang gurun Yohanes Pembaptis. Dia bukan jago hanya sama masyarakat biasa loh. Sama raja di istana pun, dia nggak takut sama sekali. Jadi kalau bisa saya dramatisir, kita bikin sketsa adegan seperti di film-film, sebelum ditangkap, dia menegur, tidak halal engkau mengambil istrimu. Begitu ditangkap, di penjara, kalau dilihatnya Herodes Antipas lewat, tidak halal engkau mengambil istrimu. Jadi terus-menerus, Bapak. Kalau kita bikin film, jadi film lucu nih. Sedikit dilihatnya, Herodes, tidak halal engkau mengambil istrimu. Lewat malam nanti, tidak halal engkau mengambil istrimu. Gila, terus menerus. Bukan sekali tegur, enggak mungkin sekali tegur, terus menerus. Luar biasa, Bapak. Gara-gara teguran yang terus menerus inilah, Herodes Antipas terngiang-ngiang. Makanya di minggu lalu kita pelajari apa? Dengan rasa takut, cemas, menyesal, dan bersalah. Dia mengatakan Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis yang sudah kupenggal kepalanya. Teguran inilah yang membuat dia terngiang-ngiang. Ada yang menarik di ayat 18 ini perlu kita pelajari, Bapak Saudara. Hamba Tuhan nggak boleh segan menegur orang kaya. Hamba Tuhan, pendeta yang benar, harus meniru Yohanes Pembaptis. Banyak sekali kita sering polemik sesama hamba Tuhan mengatakan, enaklah kau pelayananmu di kota, ya kan? Kawanmu pejabat, kawanmu jenderal, orang hebat. Kami kan di kampung-kampung gini, apalah, mana mungkin kami bisa kayak kau. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Yohanes Pembaptis memulai pelayanan padang gurun. Ya. Baju dia nggak jelas, makanannya aja belalang, ya kan? Tapi begitu sampai istana, gaya dia nggak berubah, Bapak Ibu Saudara. Ini sekaligus juga peringatan untuk saya sebagai hamba Tuhan juga, bahwa ketika kita dipakai Tuhan, entah itu mau dari orang-orang di bawah atau orang di atas, gaya kita nggak boleh berubah. Yohanes Pembaptis, tegurannya terus-menerus terngiang-ngiang di kepala Herodes Antipas. Ini gaya pelayanan yang luar biasa dan jujur saya suka sekali dengan gaya Yohanes Pembaptis. Karena saya melihat faktanya, di zaman sekarang ya, kalau namanya sudah pendeta dekat sama donatur atau orang kaya, udahlah, mana mungkin ditegur itu. Susah itu. Kenapa? Ada kepentingan di baliknya, ya kan? Supaya perpuluhan dan uang gereja tetap ngalir terus dari dia. Padahal kita tahu mungkin orang kaya itu atau jemaat kita itu buat dosa, misalnya dia selingkuh atau punya istri simpanan. Kalau kita pendeta yang jujur, kalau kita membaca perikop ini, kita harus meniru Yohanes Pembaptis. Terus-menerus dia. Bahkan dari dalam penjara pun, tetap bisa makanya suaranya menegur Herodes Antipas, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Kita lanjut ayat 19, Bapak Saudara. Karena itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Nah, teguran Yohanes Pembaptis yang terus-menerus, kalau bisa saya lebihkan, mungkin tiap hari, pokoknya kapan aja Herodes Antipas lewat, bersama dengan istri selingkuhannya ini, yaitu Herodias, lagi-lagi, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Yang kena paling dalam, Herodias. Nah, ini dia. Kalau Herodes Antipas tahu dia itu salah, makanya dikatakan dia senang mendengar Yohanes Pembaptis. Ya. Tapi Herodias enggak, Bapak Ibu Saudara. Dalam hatinya kurang ajar si Yohanes Pembaptis itu. Coba perhatikan kalimat ayat 19. Karena itu Herodias menaruh dendam. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Kenapa? Apa karena teguran yang menyakitkan soal khotbah dari Yohanes Pembaptis yang mengatakan tidak halal engkau mengambil istri saudaramu? Bisa jadi. Tapi lebih tepat kita menafsirkannya. Dia takut Herodes Antipas bertobat. Bisa ya, Bapak Saudara? Wah, lama-lama suamiku ini kena ini sama khotbahnya Yohanes nih.
Lama-lama dia tobat, lama-lama ditinggalkannya aku. Balik dia sama istrinya dulu. Waduh, Yohanes Pembaptis nggak boleh kubiarkan. Makanya Herodias menyimpan dalam hati. Seakan-akan dia ingin berkata, tunggu waktunya, kena konan. Menaruh dendam pada Yohanes. Tapi apa? Dia ingin membunuh, tetapi tidak dapat. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, kalimat awalnya di ayat 19 ini. Ketika khotbah Yohanes Pembaptis itu kepada Herodes Antipas maupun istri selingkuhannya Herodias, Herodias tertegur langsung dendam. Oke? Dendam. Dari dendam meningkat dengan apa? Pikiran untuk membunuh. Inilah dia, orang bebal yang ketika ditegur oleh firman Tuhan, bukannya bertobat, Bapak Saudara. Dan ini adalah dosa, ya ini sifat dosa. Dari hati, dendam kan. Dari hati, pikiran, hendak membunuh, dan dia tinggal menunggu apanya? Actionnya. Dosa itu selalu begitu, Bapak Saudara. Dimulai dari kitab Kejadian, kisah awal kita juga begitu kan, Kain dan Habel kan. Iri dulu si Kainnya, baru pasti akan membunuh. Kain itu dimulai dari mata, Hawa maksud saya, Hawa. Hawa itu dimulai ketika melihat buah itu, Taman Eden, dari mata, wah menarik nih buahnya untuk dimakan. Maka dikatakan menarik hati juga, baru action, mengambil buah. Jadi kita bisa melihat sifat dosa yang berbeda. Kalau Herodes Antipas masih mikir, masih ada menyesalnya, masih ada takut-takutnya, seperti kita bahas minggu lalu. Kalau Herodias langsung dari dendam meningkat ingin membunuh. Dia tinggal cari waktunya saja, Bapak Saudara. Ya. Makanya Yesus Kristus juga mengatakan apa? Bukan marah itu, bukan membunuh itu awalnya, bukan. Dari engkau marah saja sama saudaramu. Itu start, kau bisa membunuh orang. Bukan soal berzina sama perempuan itu dosa, tapi dari pikiran dan hatimu menginginkan, kau sudah dosa. Ya, itu yang dikatakan Yesus. Itu pengajaran Yesus yang memperbarui segalanya. Dimulai dari sini. Makanya di sini katakan Herodias sudah mengambil waktu dan kesempatan karena dia sudah berpikir dalam hatinya yang sudah dendam dan pikirannya hendak membunuh Yohanes Pembaptis. Jadi kita melihat ada dua perbedaan sikap dari minggu lalu. Herodes Antipas yang masih terombang-ambing, imannya ragu, dia segan dan hormat sama Yohanes Pembaptis. Kenapa? Karena yang dikatakannya juga benar. Aku ini memang berdosa mengambil istri saudaraku, bahkan ini keponakanku sendiri. Tapi ketika teguran, tidak halal untuk mengambil istri saudaramu, sampai terus-menerus ke telinga Herodias, ini perempuan beda. Ini perempuan memang jahat, Bapak-Ibu Saudara. Langsung dia dendam. Dan dia takut Herodes suaminya bertobat mendengar khotbah terus-menerus dari Yohanes Pembaptis. Tapi yang menarik dari 19 kalimat terakhirnya apa? Bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Kenapa tidak dapat? Kita lihat jawabannya di ayat 20-nya, Bapak Ibu Saudara. Perhatikan, Markus pasal 6 ayat 20-nya. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila yang mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Berbeda sekali. Ayat 19 Herodias dendam hendak membunuh. Ayat 20 dijelaskan bagaimana mental dari Herodes Antipas segan dan senang mendengarkan Yohanes Pembaptis. Kata segan ini sebenarnya takut, Bapak Saudara, dalam terjemahan Inggris ataupun terjemahan aslinya dia takut. Jadi kepribadian psikologis dan mental dari Herodes Antipas itu berkecamuk, ya. Satu sisi ingin membela istri, ingin menuruti kemauan istri gitu ya. Satu sisi kagum dan hormat sama Yohanes, satu sisi hati nuraninya tertekan karena memang dosanya jelas, dia meninggalkan istrinya dan mengambil istri saudaranya Herodes Filipus. Jadi berkecamuk ya. Beda sama Herodias yang langsung dendam dan hendak membunuh. Nah, yang menarik, Herodias tidak dapat membunuh Yohanes karena dilindungi oleh Herodes. Berarti dari awal kita tahu, dari teks ini, Herodes itu nggak ada niat bunuh Yohanes.
Jelas ya Bapak Ibu Saudara. Herodes nggak ada niat. Dia ditangkap di penjara, mungkin benar dikatakan Josephus Flavius, supaya pengikutnya nggak tambah banyak. Kalau membunuh, enggak kok. Mana mungkin kubunuh? Orang aku senang kok. Perhatikan kalimatnya apa? Dia senang Bapak Ibu Saudara. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Mendengarkan apa Bapak Ibu Saudara? Mana mungkin dia senang mendengarkan kata-kata Yohanes? Bapak ganteng sekali. Raja Herodes hari ini ganteng ya? Bagus. Enggak, bukan itu. Dia senang, Bapak. Bapak memang raja yang bijaksana. Di seputaran Galilea tidak ada yang sehebat Bapak Raja Herodes. Dia senang mendengarkan teguran Yohanes Pembaptis. Dia senang mendengarkan pengajaran Yohanes Pembaptis yang mungkin dia mengajar orang-orang di penjara atau orang-orang di sekitar istana Herodes. Bayangkan Bapak Saudara, teguran Yohanes Pembaptis di ayat 18 tadi. Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Herodes senang dengar itu. Hatinya terombang-ambing, penuh dengan kebingungan, keraguan. Ini sama kalau kayak bahasa kita di zaman sekarang, obat kumat ya kan? Maju nggak ya? Mundur nggak ya? Pelayanan nggak ya? Nanti aja deh. Kerja dulu deh. Cari duit dulu deh. Tapi pas sambil cari duit sambil kerja, pelayanan nggak ya? Gimana ya? Pelayanan nanti aja deh. Tiba mau ngambil betul pelayanan nih, udah komitnya sama gereja, udah komitnya sama gembala. Nanti dulu deh. Nanti ya. Cari pacar dulu lah, cari duit dulu yang happy-happy, nanti tua baru tobat gitu. Nah, itu tuh sikap-sikap Herodes tuh. Yang kayak gitu tuh. Maju mundur. Ya kan? Tapi masih mending Herodes. Senang mendengar teguran Yohanes. Minggu lalu saya katakan, jemaat sekarang nggak suka teguran. Sukanya menyenangkan telinga. Sukanya yang happy-happy. Diberkati, puji Tuhan. Haleluya, mendapat berkat. Diberkati usahaku ya Pak Pendeta, diberkati pekerjaanku ya Pak Pendeta, diberkati anak cucuku ya Pak Pendeta. Haleluya, puji Tuhan. Ibu kapan pelayanan? Kenapa pendeta ini nanya aku kapan pelayanan? Mulai nggak enak, kalau udah teguran tuh nggak enak. Ya kan? Kenapa Anda, suami istri, berani bercerai? Wah, mulai tuh ngedumel di bangku jemaat tuh. Ini pendeta nggak tahu masalah rumah tangga, aku bilang jangan bercerai, jangan bercerai. Nggak tahu dia beratnya melawan istriku ini. Yang kayak Herodias kelakuannya. Oh, iya juga. Kalau ada kelakuan istri kayak Herodias ini bahaya, Bapak Saudara. Jangan cari yang kayak Herodias ini. Kalau perjanjian lama ada juga tuh. Isabel namanya. Ya, itu jangan tuh yang kayak gitu tuh ngeri kita. Rusak rumah tangga kita itu ya kan. Tapi dari kisah ini ada yang aneh dalam mental dan psikologis dari Herodes Antipas. Senang yang dirasakan Herodes Antipas adalah senang yang tidak membawa pertobatan. Ini banyak terjadi di gereja modern zaman sekarang. Saya beberapa kali ketemu orang yang mengatakan, aku cukup senang kok Bapak Pendeta. Beda sama pendeta yang kami undang-undang lalu. Tapi ketika orang-orang bilang, Pak Pendeta itu kelakuannya nggak pernah berubah itu bahaya sekali Bapak Ustaz. Bahkan ada dulu jemaat itu kemana pendetanya khotbah dia ngikut. Di Jakarta ini banyak sekali. Banyak sekali. Khotbahnya bagus, khotbahnya ngikut. Tapi kelakuan nggak berubah. Itu model senang Herodes. Ngikut kemana-mana kalau pendetanya khotbah. Kelakuannya nggak berubah. Saya kasih contoh nyata. Saya ini juga orang yang termasuk seperti itu dulunya. Saya ini senang dengan salah satu hamba Tuhan yang menjadi mentor dan bapak rohani saya, Ridwan Huta Barat. Wah, kemana aja beliau saya cari, Bapak. Saya cari kemana dia khotbah, saya cari. Bahkan jadwal dia yang misalnya jam 5 sore, padahal aku biasa gerejanya jam 11 siang atau jam 9 pagi, aku cancel, aku datang yang jam 5 sore. Tapi satu hal yang mau saya sampaikan, khotbah pendeta Ridwan Huta Barat banyak membuat saya bertobat. Itu yang penting. Beliau pernah cerita, ketika beliau keluar gereja, ada satu jemaat menyalami. Pak Pendeta, besok khotbahnya di mana? Pak Ridwan Huta Barat langsung menjawab, jangan cari pendeta, carilah Tuhan. Waduh, itu keren sekali.
Karena zaman modern sekarang, khususnya anak muda nih, hanya mencari pendeta yang senang dan sesuai pemikiran dia. Itu bahaya, Bapak Ibu Saudara. Itu senang model versi Herodes. Senang dengar teguran Yohanes, senang dengar pengajaran Yohanes. Tobatnya enggak. Dan enggak punya sikap sama istrinya, Herodias. Itulah yang saya sebut jemaat bayi rohani. Terombang-ambing pengajarannya, nggak jelas maunya carinya pendeta, mengkultuskan satu pendeta. Ada pendeta yang menegur, dia nggak senang. Pengennya cari pendeta yang simple, yang nggak ngomong doktrin. Saya ketemu satu jemaat, dia menulis satu tulisan di halaman Instagramnya, aku senang sekali gereja di sini. Karena tidak pernah membicarakan doktrin. Mati aku. Itu teman saya di Instagram, langsung saya komen. Kau tidak tahu bahwa gereja itu fondasinya harus doktrin yang benar. Bagaimana mungkin kau senang di gereja yang tidak pernah mengajarkan doktrin? Biarlah Pak Haro. Yang penting happy kok di sini. Selain musiknya mantap, anak mudanya banyak, aku bisa lihat kiri kanan cari jodoh, dan khotbahnya simple, Pak Haro. Nggak perlu ngomong doktrin, nggak pernah menegur, 25 menit sampai 30 menit. Selesai. Ini nih penyakit anak muda di zaman sekarang. Dan sifat-sifat Herodes seperti ini masih ada di zaman gitu. Yang nggak suka teguran dan cari pendeta yang senang aja. Wah, lucu dia, kan? Kok pendeta lucu, jadi stand up komedi nanti. Jangan, Bapak Ibu Saudara. Carilah pendeta yang betul-betul menegur dan membuat engkau bertobat. Seperti Yohanes Pembaptis. Ini yang bisa kita lihat, Bapak Ibu Saudara. Khotbah itu bukan menyenangkan jemaat, khotbah itu menyenangkan Tuhan. Kalau Tuhan senang, terserah jemaat mau menganggapnya seperti apa. Khotbah mengatakan jangan berzina, itu menyenangkan Tuhan. Walaupun bakal banyak anak muda dan jemaat yang tersinggung karena kerjanya berzina. Jangan ceraikan istrimu, itu menyenangkan Tuhan. Walaupun jemaat yang hadir di kebaktian khotbahmu, ada yang sudah bercerai. Masa bodoh dia mau nyinyirin kita, dia bilang, so hebat pendeta ini, sok suci kali ngomongnya, jangan bercerai. Kau nggak tahu aja masalah rumah tangga. Biarin dia, Bapak Ibu Saudara. Tugas kita menyampaikan suara Tuhan. Tapi saya tahu, itu memang sulit. Kenapa? Nggak banyak yang ikut. Kita ini kan jadi gembala, jadi pendeta kan pengennya banyak jemaat, ya kan? Kalau khotbah menegur terus, sampai kapanpun jemaatmu nggak banyak. Iya, itu memang masalah. Dan itu berkecamuk di hati setiap gembala dan pendeta di zaman sekarang. Aduh, kalau terlalu keras nanti nggak ada yang datang. Udahlah, yang slow-slow saja. Aku nggak bisa jadi Yohanes Pembaptis. Janganlah, nggak usah yang kayak gitu. Aku sama sajalah dengan hati lembut seperti Yesus. Dia nggak tahu, khotbah Yesus juga keras ya. Ini yang bisa kita lihat. Dan salah satu contoh yang saya suka dalam Perjanjian Lama adalah Daud, ya. Raja ditegur oleh Nabi Nathan. Menyesal, bertobat. Itu yang dilakukan Daud. Kita sampai di sini, Bapak Ibu Saudara. Kita akan melanjutkan di ayat 21. Di khotbah kita offline, jadi Bapak Ibu Saudara yang selama ini menonton online harus menunggu uploadnya, itu sampai sore, malam, ya. Dan saya harapkan kalau yang ada di Jakarta datang, minggu depan, kita akan melanjutkannya di ayat ke-21. Tapi satu hal yang bisa kita ambil dalam perikop ini, yuk, kita harus terus bersuara kebenaran seperti Yohanes Pembaptis. Yuk, kita jangan mau terombang-ambing iman kita hanya karena pasangan kita memiliki niat jahat seperti Herodes Antipas, seperti dipengaruhi oleh Herodias yang memang itu adalah istri dari saudaranya Herodes Filipus. Bahkan dari silsilah keluarga, itu adalah keponakannya sendiri. Di ayat 21, minggu depan, kita akan melihat bagaimana rusaknya memang keluarga Herodes ini, diceritakan dalam perikop ini. Dan memang mental dan psikologis dari Herodes Antipas yang memang tidak jelas. Dan akhirnya dia kelak membunuh Yohanes Pembaptis. Doa saya menyertai Bapak Ibu Saudara, supaya kita senang mendengar teguran firman Tuhan. Karena sebenarnya memang Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, itu berisi teguran untuk kita manusia berdosa, supaya kita bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur pada hari ini kami bisa melanjutkan eksposisi Injil Markus kami, di mana kami bisa memahami firman Tuhan.
terutama bagaimana sikap dari seorang nabimu yang luar biasa yang pernah kau pakai dan kau utus, Yohanes Pembaptis. Kiranya kami, hamba-hamba Tuhan di zaman sekarang, masih terus menyuarakan apa yang disuarakan Yohanes Pembaptis, masih terus menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Dan bagi setiap kami, jemaat yang mendengar, kiranya kami menyukai teguran dari firman Tuhan. Kami tidak anti terhadap teguran firman Tuhan, karena teguran itulah yang akan membuat kami bertobat, membuat kami kembali ke jalan yang benar dan menyesali setiap perbuatan dosa-dosa kami. Ini kami manusia yang berdosa ya Bapa, kuatkan selalu Roh Kudus materialkan firman dalam hati dan pikiran kami, supaya kami bisa menjadi murid Kristus yang sejati. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersyukur Pak firman Tuhan yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Kita memuji Tuhan saudaraku sampai akhir hidupku. Siapapun engkau tahu ceritaku dan isi hatiku, tak peduli masa engkau tetap memilihku, mataku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatku dan satu berharap, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya, kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasamu mengangkatku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku.
Mari kita mengakhiri ibadah kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini kami bisa datang kembali memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau yang menerima pujian kami dari awal sampai akhirnya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih juga Tuhan untuk firman pada hari ini. Kami kiranya bisa ditegur oleh kebenaran firman-Mu agar kami bertobat, agar kami mencintai teguran dari firman Tuhan, agar kami menjadi anak Kristen yang naik kelas. Kami tidak mau terus-menerus menjadi bayi rohani yang hanya menyukai apa yang kami inginkan, yang hanya senang mendengar yang menyenangkan telinga kami. Kami ingin terus dididik, diajar, dinasehati, diperbaiki kelakuan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu khusus berdoa buat rencana kami, GKTI Raja Daud yang minggu depan akan membuka gereja kembali, untuk bertemu kembali bersama saudara seiman, bersekutu bersama, bernyanyi memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati, sehingga sampai minggu depan kami bisa bertatap muka dan melanjutkan pembelajaran di gereja GKT Raja Daud. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu berdoa buat tangan-tangan yang sudah memberi persembahan untuk gereja ini, yang sudah melayani gereja ini, memberikan sesuatu untuk gereja ini. Tuhan berkati semuanya. Hamba-Mu berdoa buat semua jemaat, rekan saudara pengurus majelis, berkati keluarganya, berkati pelayanannya, berkati usahanya, berkati pekerjaannya, sehingga hidupnya terus memuliakan Tuhan dan menomorsatukan Tuhan di dalam hidupnya. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu berdoa buat saudara-saudara, rekan-rekan yang mungkin mengalami banyak pergumulan atau dalam keadaan sakit. Hamba-Mu berdoa agar Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memberikan kekuatan, agar dapat kembali bisa beribadah dan melayani bersama. Apapun pergumulan jemaat Tuhan, baik itu keuangan, baik itu rumah tangga, baik itu pekerjaan ataupun jodoh, Tuhan yang menjawabnya sesuai dengan waktu Tuhan. Tapi biarlah hati kami terus terarah kepada Tuhan, tetap setia melayani Tuhan, menomorsatukan Tuhan, barulah Tuhan akan memberikan yang secukupnya dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu berdoa buat bangsa ini, bangsa Indonesia. Tuhan yang bantu pemerintahan kami dari pusat sampai daerah, dari yang atas sampai yang di bawah, untuk terus bersinergi, bekerja sama, terutama menyelesaikan masalah penyebaran virus corona ini, agar selesai sampai tuntasnya. Dan begitu juga kami umat-Mu, anak-anak Tuhan di bangsa ini, bisa menunjukkan bahwa kamilah garam dan terang, membawa banyak jiwa datang kepada Kristus, banyak lutut bertelut, lidah mengaku, hanya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Pakai kami, anak-anak-Mu ini, sebagai alat-Mu, sebagai hamba-Mu, yang setia melayani Engkau. Tuhan yang tambahkan jiwa-jiwa baru ke GKTI Raja Daud, anak-anak muda yang militan, yang sangkal diri, yang pikul salib, siap dibentuk menjadi murid Kristus sejati. Terima kasih Bapak, kami siap menerima berkat daripada-Mu. Tapi sebelum menerima berkat daripada-Mu, mari kepada jemaat Tuhan di rumah masing-masing, kita sama-sama mengucapkan doa-doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ku
Amin, puji Tuhan. Demikianlah rangkaian ibadah kita pada minggu hari ini, saudaraku. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa minggu depan di ibadah pertemuan kita secara langsung. Mari tetap hadir, saudaraku. Jangan pernah meninggalkan ibadah-ibadah kita. Dan salam sehat selalu. Shalom. Shalom, shalom.